Adik-adik sudah biasa melakukan upacara pengibaran bendera di hari Senin kan? Setiap tanggal 17 Agustus, bendera merah putih juga dikibarkan sebagai bentuk memperingati kemerdekaan. Tapi, apakah kalian tahu sejarah dari adanya bendera merah putih? Untuk mengetahuinya, yuk simak video ini. Setiap Senin atau pada tanggal 17 Agustus pasti akan dilakukan upacara dan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih yang digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka. Sejak 1968 bukan yang asli, namun bendera yang digunakan sekarang ialah duplikatnya. Ada sejarah panjang dari bendera merah putih yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini. Saat itu, istri dari Presiden Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati, yang menjahit bendera merah putih yang hendak digunakan pada 17 Agustus 1945. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikenal bendera pusaka. Untuk yang belum tahu, bendera tersebut dijahit pada bulan Oktober 1944. Saat itu usia Ibu Fatmawati masih 21 tahun. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih menggunakan tangannya sendiri, karena saat itu dilarang dokter menggunakan mesin kaki. Pelarangan penggunaan mesin kaki karena Ibu Fatmawati sedang mengandung. Kain untuk bendera diperoleh dari seorang perwira Jepang bernama Shimizu. Kain katun yang diberikan oleh perwira Jepang itu dijahit dalam waktu 2 hari. Perwira Jepang tersebut datang ke rumah Pak Soekarno dan menyerahkan 2 blok kain katun, masing-masing merah dan putih. Perwira Jepang tersebut datang ke rumah Pak Soekarno dan menyerahkan 2 blok kain katun, masing-masing merah dan putih. Saat itu, bendera yang dijahit Ibu Fatmawati merupakan yang terbesar di Jakarta setiap kali dikibarkan di halaman rumah. Kemudian, Belanda melancarkan kembali serangannya terhadap Indonesia di Yogyakarta. Serangan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dan berhasil menjatuhkan Yogyakarta ke tangan Belanda. Saat itu, Presiden Soekarno memerintahkan ajudannya untuk mengamankan bendera pusaka supaya nggak jatuh ke tangan Belanda. Ajudan Presiden Soekarno ini bernama Pak Hussein Motahar yang akhirnya memutuskan untuk memisahkan warna merah dan putih dengan bantuan Ibu Pema Dinata. Bendera yang sudah dipisahkan kemudian diletakkan pada bagian dasar 2 tas yang diisi dengan pakaian pribadinya. Kedua kain tersebut aman, namun ajudan Presiden Soekarno ditahan di Semarang. Pak Hussein Motahar berhasil kabur dari tahanan dan melarikan diri dengan kapal laut di Semarang menuju Jakarta. Saat itu, Pak Hussein Motahar mendapat pesan dari Presiden Soekarno yang sedang ditahan di Bangka. Pesannya ialah meminta Pak Hussein Motahar menyerahkan bendera pusaka tersebut kepada Presiden. Lalu, bendera pusaka dijahit kembali oleh Pak Hussein Motahar agar menjadi merah putih. Cara menyerahkan bendera pusaka dengan menitipkan kepada Pak Sujono sebagai perantaranya. Pak Sujono meminjamkan mesin jahit milik seseorang istri dokter. Nah, jadi itu dia sejarah dari bendera merah putih. Semoga bisa menambah pengetahuan dan kecintaan adik-adik semua terhadap negara kita ini ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye.